Kembali lagi di Stand Up Comedy Show. Masih bersama Bapak Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta. Kita panggilkan ini calon pemimpin dari kalangan stand up komedian yang berikutnya. Kita langsung saja panggilkan. Ini dia, Mongol. Selamat sore semuanya. Kalau seandainya saya jadi seorang pemimpin, saya tuh di sekolah bahkan nggak pernah jadi ketua kelas. Karena selama saya sekolah 7 hari, saya sekolahnya cuma 2 hari. Banyakannya madol, banyakannya bolos. Pas ujian, 8 nilainya. Kenapa bayar? Nah, saya punya usul nih buat, bukan usul, kalau saya jadi seorang pemimpin di Jakarta, yang paling pertama akan saya lakukan adalah melakukan sesuatu yang sangat krusial buat pemakaman, Pak. Jakarta udah kosong, udah nggak ada buat lahan untuk makam, akhirnya tumpang tindih. Bagaimana kalau dia makamnya jangan ditidurin, berdiri. Jadi makamnya jangan dibeginin, kan soalnya agak panjang, mending berdiri. Jadi kalau dia bikin berdiri, kayaknya space-nya banyak kepake. Ya kan? Dan kita akan membuat jenazahnya juga agak bahagia. Setiap minggu kita ganti gaya. Ya kan? Bisa begini, bisa begini. Kan dia berdiri, ya kan? Bisa. Itu bagus. Terus yang kedua, buat pemakaman yang paling penting adalah setiap pemakaman di Jakarta harus diportalin. Biar pocongnya nggak bisa keluar. Karena pocong itu paling takut sama portal. Lu bacain ayat apapun percuma, kan dia ditiket ke telinganya. Jadi dia nggak bisa dengar kita ngomong apa. Sama kayak suster ngesot, keburu nyampe kita lagi baca-baca dia di kaki. Bos-bos udah belum? Jangan, kalau dibacain bikin kita stres. Kita lagi kayak, saya Kristen, doa Tuhan, engkau tolong, nyampe susternya. Bos, udah amin belum? Nah kan nggak enak ya, nggak enak. Jadi mending langsung aja eksekusi pakai paku payung. Raja kalau ada suster ngesot, lucunya suster ngesot cuma di rumah sakit loh. Nggak pernah ke rumah. Jadi buat lu yang di rumah, tenang, nggak usah takut, nggak mungkin ada suster ngesot. Kasian loh, karena dia dari rumah sakit ke rumah lu jauh. Kasian, dia nggak pakai skateboard. Dia harusnya ambil sono tipis kan kasian, kasian. Terus yang kedua nih buat, kalau saya jadi pemimpin adalah saya akan membuat undang-undang untuk orang jelek. Karena orang jelek di Indonesia ini nggak dilindungi. Serius Pak. Kita kemana-mana itu terbuli. Saya ke gereja, ada yang hilang HP, semua langsung ke kita. Saya suka sakit hati, serius. Kadang-kadang saya ngomong, ini nggak tahu gua artis. Serius. Desember tahun lalu, minggu kedua saya ke gereja di Senayan City. Lagi nyanyi bener-bener, tahu-tahu ada hilang handphone. Semua satu bangku ngeliatnya ke... Nggak selesai ibadah gua pulang. Serius, mau kemana aja? Ke mall nih, mau beli, tiap bulan kan ada target beli perhiasan. Duduk di toko emas, ada ibu-ibu 2. Pas kita nyampe, ibu-ibunya pindah. Kenapa? Karena dia ngeliat muka. Jadi bagaimana kalau nanti gue jadi seorang pemimpin, gue bikin undang-undang untuk orang jelek. Jadi agak enak sedikit, kalau perlu orang jelek nongkrong satu tempat. Karena kalau orang jelek semua nongkrong satu tempat, enak. Gak ada yang bisa dibanggain. Sama. Karena kalau kita nongkrong di tempat orang keren-keren, kita terbuli. Minta foto dikirain sopirnya. Jalan yang ganteng di depan, kita belakang dikirain asistennya. Jadi serba salah. Jadi kalau nanti gue jadi taruhlah gue jadi presiden, gue bikin undang-undang serius buat orang jelek supaya dia bisa jadi keren. Ketiga, yang gue harus bikin kalau sekarang adalah sekolah. Bagaimana sekarang sekolah, khususnya mulai dari TK, kalau boleh, jangan ada lagu anak kecil yang nggak masuk di akal. Banyak lagu anak kecil di kita tuh nggak masuk di akal. Pertama tuh, burung kutilang. Kita selalu nyanyi di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari. Saya pelihara tuh burung. Saya belum pernah burung kutilang sepanjang hari bersiul. Udah begitu lagunya ngomong trililililililili. Gua beli tuh burung sampai meninggal nggak bunyi trilililil. Serius. Jadi
Kalau boleh di sekolah-sekolah jangan ada lagu-lagu yang kayak begitu. Kayak menanam jagung sampai segitu dalam. Ini lu nanam jagung apa nanam jenazah? Nggak mungkin nanam jagung segitu dalam. Lu cocol aja dia tumbuh. Apalagi banyak lagu bintang kecil di langit yang biru. Sampai sekarang gua belum pernah lihat langit biru. Adanya siang. Jadi di sekolah-sekolah tuh kalau boleh lagu-lagu begitu dihilangkan. Balonku ada 5. Gue kemarin nanya ada beberapa orang di salah satu bioskop di Jakarta. Berapakah warna pelangi-pelangi? Ini orang Indonesia jawabnya ada yang 6. Ada yang 7. Padahal kan cuma 3. Ya kan? Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Merah, kuning, hijau. Cuma 3 warna. Nah kenapa ada rainbow cake warnanya pink? Ini kue dari mana bisa jadi warna pink pelangi? Itu kalau warna pink ada pelangi di matamu. Yang jomblo. Terakhir Pak, kalau saya jadi pemimpin, saya akan melebarkan Taman Lawang Pak. Supaya kenapa Pak? Kalau perlu jangan ada pohon Pak. Dibikin ruang terbuka supaya nggak akan ada maksiat di situ Pak. Yang ada cuma pamer. Kenapa? Karena sekarang kalau kita boleh lihat di mall aja KW udah merajalela. Coba lu lihat cowok six pack badan, jalan, diteriakin cing, dia nengok siapa? Ini bahaya nih. Nah ini usul buat Pak Gubernur. Besok Pak Senin apel karyawan di kantor balai kota. Bapak dari belakang teriak, Cin, dia siapa yang nengok Pak? Pasti itu karyawannya KW Pak. Soalnya cowok normal nggak pakai cin, coy. Ya kan? Coy, dia nengok, oh pasti normal. Ya kan? Terus yang paling terakhir Pak, Monas Pak pagarnya kalau boleh dibuka aja Pak. Tapi pakai setrum. Jangan ada pagar besi. Kalaupun besi tetap dipertahankan pakai setrum aja Pak. Jadi kalau orang lompat meninggal menghadap Tuhan. Ya kan? Ya enggak? Setuju nggak? Setuju? Yakin lu setuju? Ya iyalah lu anak Depok. Yang penting kalau gue jadi seorang pemimpin, gue bercita-cita Indonesia harus lebih keren dari sekarang. Men, sekian terima kasih, saya mongol Pak. Ini ragu Pak saya kalau calon pemimpin kayak gini Pak. Tapi saya bersyukur. Kok bersyukur Pak? Kalau ada kayak begini. Kenapa Pak? Saya nggak berani komentar juga sama ini. Kenapa? Kenapa Pak? Karena dia melebihi saya. Hah? Melebihi dari? Matanya melebihi sipit mata saya. Cinaan ini berarti, cinaan nongol berarti. Enggak, saya bukan sipit Pak, saya minimalis Pak. Kayak kita tepuk tangan buat. Terima kasih. Oke. Nah, bakatnya kan. Ini Tinggal dibawa pulang. dari tampaknya udah kelihatan emang Pak. Oke, kita bakalan saksikan lagi stand up comedian, masih ada satu lagi. Dan Pak Ahok nanti sudah janji katanya mau stand up juga katanya di depan. Kita masih punya satu lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di stand up comedy. Kita kan kalau udah apalagi kalau udah di mobil, terus di ujung, wah digoyang-goyang,